Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelas 12 F2. Nama saya Nadir Fauzi Wijaya. Saya Tamaris Gaiwari. Saya Fidelvia. Jadi hari ini kita pengen ngajak kalian jalan-jalan ke Masjid Istiqlal. Ayo ikutin ya. Dadah. Untuk rutenya sendiri, kita dari halte Rawabuaya menaiki bis 2A arah Pulau Gadung menuju Petojo. Dari Petojo, kita transit menaiki bis nomor 8 arah Pasar Baru dan turun di Juanda. Untuk arah luarnya, kalian boleh langsung ke arah sebelah kanan dan turun melalui tangga. Tepat di sana langsung sudah sampai di pintu gerbang Istiqlal. Saat keluar dari halte bus Transjakarta, kita langsung disuguhi oleh para penjual makanan dan juga pernak-pernik oleh-oleh yang bisa kalian beli. Kita udah sampai di Masjid Istiqlal. Alhamdulillah bisa selamat. Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau ngapain? Hari ini kita mau jalan-jalan ke Masjid Istiqlal. Terus? Apalagi kemarin kan sempat ada pembangunan kan. Emang iya? Iya. Betul. Masih ada pembangunan yang baru. Terus ternyata tuh kebetulan banget ada bazar. Jadi nanti kita mungkin bazarnya mana ya? Akan tunjukin ke kalian. bakal keliling bazar juga. Yar. Kita Jadi, dadah belum. Langsung aja ke seharian kita. Ya, Masjid Istiqlal. Guys, jadi kita mau naik liftnya untuk ke atas. Nah, di sini ada tulisan Bato Suci dan kita harus melepas sendal atau sepatu kita. Nah, ada satu tips buat kalian yang kesini ke Istiqlal itu, kalian harus bawa plastik atau tote bag biar kalau misalnya kalian nenteng sendalnya tuh gak ditenteng kayak kita guys. Ini kita kurang info, jadi kita nenteng. Lagi embel guys. Wih, keren banget ya guys, keren banget. Mana ada sih masjid yang ada liftnya kayak gini?
Istiqlal doang guys. Emang second floor kita? Ya, cuma ada satu lantai 2. Oh nih. Ini mentok. Tuh, udah. Ntar jangan semuanya diomongin. Yeay, langsung nyampe. Ini lantai merah yang biasanya viral itu yang biasa di videoin. Ah nih. Ini juga biasanya buat orang buka puasa. Iya guys. Ramai kalau Ini cocok banget buat tempat ngabuburit sebelum berbuka kalau di Ramadan. Nah ini guys, di dalamnya. Nah hari ini pas kita datang tuh pas banget ada acara nikahan. Kita ada akad nikahan. Iya, ini. Masjid Istiqlal memiliki sejarah panjang, mulai dari ide pendirian, penentuan lokasi, hingga pembangunan dan peresmiannya. Ide pendirian Masjid Istiqlal muncul pada tahun 1953 dari Kiai Haji Wahid Hasyim, Menteri Agama pertama Republik Indonesia, dan beberapa ulama. Penentuan lokasi Masjid Istiqlal sempat memicu perdebatan antara Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta. Soekarno mengusulkan lokasi di atas bekas benteng Belanda, sedangkan Hatta mengusulkan di Jalan Tamrin. Soekarno akhirnya memutuskan untuk membangun di bekas benteng Belanda. Masjid Istiqlal diresmikan oleh Presiden Soeharto pada 22 Februari 1978. Nama Istiqlal berasal dari bahasa Arab yang berarti merdeka. Masjid Istiqlal dirancang oleh Frederick Silaban. Masjid Istiqlal dapat menampung sekitar 120.000 jamaah. Pemancangan tiang pertama dilakukan oleh Presiden Soekarno pada 24 Agustus 1961, bertepatan dengan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Pembangunan masjid sempat terhenti akibat situasi politik yang kurang kondusif, terutama setelah peristiwa gerakan 30 SPKI pada tahun 1965. Masjid Istiqlal berdampingan dengan Gereja Katedral Jakarta, yang dianggap sebagai simbol toleransi antar umat beragama di Indonesia. Nah, Masjid Istiqlal ini mempunyai beberapa fakta unik loh. Yang pertama, Masjid Istiqlal merupakan masjid terbesar di Asia Tenggara. Terletak di area seluas 9,5 hektar, masjid ini merupakan yang terbesar di Asia Tenggara dan dapat menampung hingga 200.000 jamaah. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, fasilitas yang disediakan di masjid ini juga sangat lengkap, bahkan termasuk fasilitas olahraga. Di sebelah timur masjid, terdapat pusat kegiatan olahraga berupa lapangan bulu tangkis, futsal, basket, dan voli seluas 420 meter persegi. Selain itu, masjid ini juga dilengkapi dengan lift di bagian selatan untuk lansia dan penyandang difabel. Ada juga perpustakaan Islam, poliklinik, madrasah, serta koperasi karyawan dan jemaah. Yang kedua, ada arsitek Masjid Istiqlal adalah seorang non-muslim. Menariknya, arsitek yang merancang masjid yang mampu menampung 200.000 orang ini adalah seorang Kristen Protestan bernama Frederick Silaban, kelahiran Sumatera Utara. Desainnya berhasil memenangkan sayembara desain Masjid Istiqlal pada tahun 1955 yang diadakan oleh Presiden pertama RI, yaitu Soekarno. Frederick Silaban menerima medali emas seberat 75 gram dan uang tunai sebesar Rp25.000 sebagai penghargaan atas kemenangannya. Yang ketiga, ada arsitektur yang memiliki makna tertentu. Arsitektur Masjid Istiqlal memiliki banyak makna khusus. Pembagian dua bagian masjid melambangkan hubungan dualisme antara langit dan bumi, manusia dan Tuhan. Masjid Istiqlal merupakan masjid yang syarat akan simbolisme. 5 lantai masjid tersebut melambangkan 5 rukun Islam, 5 waktu sholat, dan 5 sila dalam Pancasila. Masjid Istiqlal memiliki 7 gerbang yang dinamai dengan Asmaul Husna, yaitu nama-nama indah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masjid Istiqlal memiliki 12 tiang di dalam masjid yang melambangkan 12 Rabiul Awal sebagai peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW. Tiang-tiang tersebut terbuat dari marmer putih yang dihiasi dengan kaligrafi Arab. Yang keempat, ada proses pembangunan yang memakan waktu 17 tahun. Proses pembangunan Masjid Istiqlal memakan waktu yang cukup lama, yaitu 17 tahun. Berbagai tantangan dalam proses pembangunan dan dinamika politik pada masa itu membuatnya tersendat. Akhirnya, pada tanggal 22 Februari 1978, Masjid Istiqlal selesai dibangun. Kelima, terdapat beduk raksasa. Masjid Istiqlal juga memiliki beduk raksasa yang merupakan yang terbesar di Indonesia. Beduk ini memiliki panjang 3 meter dengan berat 2,30 ton. Diameter bagian depannya adalah 2 meter dan bagian belakangnya adalah 1,71 meter. Beduk tersebut terbuat dari kayu meranti merah berumur 30 tahun yang diambil dari hutan di Kalimantan Timur.
6. Simbol kemerdekaan. Masjid Istiqlal dibangun sebagai tanda syukur kepada Tuhan atas kemerdekaan Indonesia dari penjajahan. Nama Istiqlal berarti merdeka dalam bahasa Arab. Masjid ini menjadi salah satu ikon bagi masyarakat Indonesia dan merupakan simbol persatuan dan kesatuan bangsa. Yang terakhir ada simbol kerukunan umat beragama. Masjid Istiqlal terletak di seberang gereja katedral yang merupakan tempat ibadah umat Katolik. Presiden Soekarno memutuskan untuk membangun Masjid Istiqlal di seberang gereja katedral Jakarta. Keputusan ini menunjukkan komitmen Soekarno untuk membangun negara yang bersatu dan bersaudara terlepas dari perbedaan agama. Soekarno ingin menunjukkan kepada dunia bahwa Indonesia adalah negara yang toleran dan menghormati semua agama. Nah, kali ini disediain buat kalian yang kalau nggak mau kena, tapi di sini mungkin lagi agak berantakan, tapi di sini lebih banyak banget penanya. Ada yang juga. Ini dia guys. Apa sih? Emang ini buat ngabuburit sama? Iya, biasa tuh kalau gue bisa ngeliat Tugu Monas guys. Jadi udah ke masjid kita juga bisa ngeliat Monas. Ini dia guys menaranya, wow tinggi banget ya. Ini dia Nadir segini dan menaranya setinggi ini. Dan di sana juga ada Monas. Nadir tingginya 186. Nah ini berapa nih, berapa meter guys? Tuh, wow. Mau ngapain? Berjelajah aja. Kita mau ke menara itu gak? Ayo kita mau ke menara itu ya guys. Kayak bisa didatengin dulu. Ini benar-benar seluas itu dan panas banget. Perbandingannya cepat aja. Tadi udah. Oh udah ya. Tuh, ini guys ini cantik banget, cakep banget. Ini menaranya. Pokoknya bisa dapetin banyak spot, yaitu pertama Ini kita bisa ada ngeliat menara. menara, terus yang kedua kita bisa ngeliat Ada Monas, Monas. dan yang terakhir kita bisa lihat Katedral. di sana. Dan sebenarnya itu ada kubah dari Istiqlal Iya, sendiri guys. betul. Nih ya guys. Ada kubah dari Istiqlal sendiri. Cuman mungkin kalau mau ngeliat spot kubahnya, Nanti kita agak mendekat ke menara supaya kubahnya itu nggak ketutupan sama bangunan. Gue pengen punya rumah yang ada kayak balkon gini loh. Ini lucu banget guys. juga selain kalian bisa sholat, kalian juga bisa kayak ngadain pengajian atau kumpul-kumpul sama teman-teman kalian yang untuk berkepentingan agama ya. Itu kayak Mendekatkan diri kepada Allah. betul. Karena di sini ada ibu-ibu yang lagi ngumpul. Terus juga guys, mungkin habis ada yang bekas ngaji. Ini belajar bahasa Arab kayak Betul. Nih ada saya, kamu. Ibu tuh turunan dari kata ummu. Ummu turunan dari kata ummi, terus ummika, ummu usri, ummuha, dan ummadan. Masya Allah. Jadi emang biasanya kalau bahasa Arab tuh dia ada turunan-turunannya. Betul. Ternyata yang kunjungan ke Masjid Istiqlal ini cuma kita, tapi ada mungkin ini majelis-majelis dari ya, majelis gitu sih. Nah, jadi jangan cuma kita aja yang ke Masjid Istiqlal, kalian juga kesini ya teman-teman. Coba ke Istiqlal guys. Di Masjid Istiqlal ini nggak cuma belajar bahasa Arab aja, tapi ada belajar bahasa Inggris juga. Jadi emang benar-benar masjid ini tuh multifungsi. Masya Allah banget. Bukan cuma sekedar kita untuk beribadah, tapi juga menjadi wadah kita untuk belajar juga guys. Media belajar. Dan di sini juga kan tadi kan kita banyak ketemu sama orang-orang. Itu benar-benar yang ngasih Masya Allah. kita banyak itu banget. Pelajaran banget, betul. Walaupun ini di luar daerah masjidnya, tapi ini ada Al-Qurannya guys. Ini juga ada seri Arsyeri di mana di sini kan mengingat Rasul itu untuk ajarkanlah anakmu berenang, berkuda dan memanah atau Arsyeri. Ternyata di masjid ini juga tersedia untuk kita ngakuin Arsyeri. Nggak bener jatuh-jatuh. Bener-bener di sini tuh tempatnya komplit untuk
kita mendekatkan diri kepada Allah, mengikuti sunnah Rasul, dan lebih mensyukuri diri kita sebagai manusia untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Suatu penemuan yang sangat wow, kita sampai ke sana, oke? Sebagai destinasi wisata di Jakarta, Masjid Istiqlal menyimpan beragam keunikan. Salah satunya ialah keberadaan beduk yang terbuat dari kayu meranti berusia 300 tahun yang dibuat pada tahun 1972 sebelum masjid selesai dibangun. Saat ini, beduk besar itu sudah tidak digunakan lagi atau ditabuh demi menjaganya tetap awet, mengingat nilai sejarah dan nasionalisme yang tersimpan dari pembuatan beduk tersebut. Beduk besar hanya jadi pajangan yang bisa dilihat wisatawan yang datang ke masjid terbesar di Asia Tenggara. Ini karya arsitek besar Indonesia Fredrik Silaban atas perintah Presiden Soekarno itu. Sesekali beduk itu ditabuh secara simbolik ketika ada kunjungan tamu kenegaraan. Beduk merupakan benda yang unik karena hanya ada di Indonesia. Beduk yang tersimpan di Istiqlal berbeda dengan beduk yang ada di daerah lain. Selain ukurannya yang sangat besar, juga nilai sejarah pembuatannya. Beduk tersebut terbuat dari kayu meranti merah atau Shorea wood berasal dari Kalimantan Timur. Pembuatan beduk menghabiskan satu pohon. Kayu meranti tersebut awalnya koleksi dari Anjungan Kalimantan Timur yang ada di Taman Mini Indonesia Indah. Ketika Presiden Soeharto mengunjungi Anjungan Kalimantan Timur yang mempunyai koleksi kayu berumur 300 tahun, yakni kayu meranti, saat itu juga ia memerintahkan untuk mengubah kayu gelondongan besar tersebut menjadi beduk lalu dihadiahkan ke Masjid Istiqlal. Beduk itu memiliki ukuran yang sangat besar, yakni panjang 3 meter dan berdiameter 2,7 meter serta berat 3 ton. Banyak pelajaran lagi yang bisa dilihat dari beduk ini, yakni terdapat simbol-simbol keberagaman, seperti bunga lotus, tulisan Arab tetapi berbahasa Jawa, yakni sengkala yang artinya simbol tahun matahari menurut kepercayaan orang Jawa. Terdapat juga ukiran dibentuk yang dibuat oleh pengukir kayu dari Jepara dan terdapat tulisan basmalah serta kalimat syahadat. FYI, kalau kalian kesini kalian harus selalu nenteng sepatu atau sendal yang kalian bawa, karena di sini tuh nggak ada yang ngejagain sendal kalian, jadinya kalian harus mandiri ataupun nyediain kantong buat sendal kalian biar nggak hilang. Nih, terus juga nih Savana dan Nadia. Tinggi ya. Bawa sendal dan sepatu kalian. Iya. Setiap jalan di Masjid Istiqlal. Karena katanya nggak boleh ditaruh sembarangan, soalnya takut nanti hilang. Ya, terus juga takut dibuangnya dibungkus. Ya, atau pokoknya kalian harus selalu bawa. Kalau bisa kalian bawa plastik atau enggak topeng. Pokoknya bawa plastik, jangan kayak kita nggak jelas. Betul. Ya, Kurang persiapan, guys. Kenapa dia pakai ini? Karena kalau makan kita. Ya Allah. Ya Allah. Ya udah, emang harus dibawa ya. Iya. Dadah guys, next.
santai nih guys, kita keliling Istiqlalnya. Semoga bermanfaat ya. Ya, itu tadi video keliling kita mengelilingi Istiqlal. Semoga bermanfaat dan terutama dapat meningkatkan iman dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa menjadi pribadi yang lebih bersyukur lagi. Nah, terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, makasih ya udah nonton. Dadah. Hap.